Hai Sobat Genuine, kali ini kita akan membahas penalaran matematika dengan kode soal Gen 101. Oke, kita mulai dari soal pertama. Di sini ada suatu kotak dan terdapat 4 bola merah dan 3 bola biru. Kemudian dilakukan pengambilan 2 kotak tanpa pengembalian. Nah, peluang terambil 1 bola merah dan 1 bola biru itu berapa? Oke, dari sini teman-teman bisa langsung terapin ini ya, sifat dari peluang. Mintanya adalah peluang terambilnya 1 bola merah dan 1 bola biru. Padahal kita punya 4 merah dan 3 biru. Oke, berarti peluang terambil bola merah dulu. Peluang terambilnya bola merah adalah 4/7 ya. Dari mana 7 nih? 7 adalah dari total bola yang ada, yaitu ada 7 bola. Nah, berarti teman-teman bisa dapat 4/7. Dan di sini ada kata dan. Nah, kalau dan berarti ada tanda perkaliannya ya. Kalau atau baru penjumlahan. Oke, 1 bola birunya 1. Berarti kan sisa 3 ya tadi bola birunya karena belum diambil sama sekali. Terus karena udah diambil 1 bola, dan di sini diberikan keterangan tanpa pengembalian, artinya bolanya sisa 6. Oke, jadi kita bisa cancel, 2, cancel lagi 2. Jadi jawabannya adalah 2/7 ya teman-teman. Atau di situ teman-teman bisa dapat jawabannya yang B ya ini sebenarnya ya. Itu double C di sana. Ini B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada 100 orang. 40 orang memelihara kucing, 42 orang memelihara ayam, dan 35 orang memelihara keduanya. Nah, jika satu orang dipilih secara acak, maka peluang ia tidak memelihara kucing maupun ayam itu berapa? Oke, ini teman-teman apa namanya tuh bisa lihat kalau ini masih penerapan dari peluang lagi ya, cuman dikombinasiin dengan materi tentang himpunan ya di sini ya, karena ada orang-orang di sana tuh ada 40 orang yang memelihara kucing, ada 42 yang memelihara ayam dan 35 yang memelihara kambing. Nah, berarti kita bisa gambar diagram Venn-nya ya untuk mempermudah kita menyelesaikan soal ini. Oke, di sini ada kucing dan di sini ada ayam. Nah, ini dari 100 orang, berarti semestanya adalah 100. Nah, oke. Kita lihat lagi di soal, yang memelihara keduanya itu adalah 35 orang. Nah, berarti yang hanya kucing aja itu ada 5 orang, dan yang hanya ayam aja itu ada 7 orang ya. Yang hanya memelihara ayam aja ada 7 orang. Oke, berarti kita punya banyak orang yang tidak memelihara keduanya. Keduanya itu sama dengan 100 kurangin 5, kurangin 35, kurangin 7 ya. Atau nanti teman-teman bisa dapat hasilnya adalah 53. Nah, pertanyaannya adalah peluang ia tidak memelihara kucing maupun ayam. Berarti peluangnya adalah 53 kita bagi dengan total orang di sana. Jadi 0,53. Jadi jawabannya yang D. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, di sini ada suatu aplikasi dari materi statistika ya, teman-teman ya. Nah, diketahui rata-rata pendapatan 40 karyawan suatu perusahaan adalah 35.000 per jam, dengan mediannya 48.000 rupiah per jam, dan simpangan baku itu adalah 10.000 rupiah per jam. Jika semua pendapatan karyawan di sini dikalikan 2, kemudian dikurangin 15.000 rupiah, maka pernyataan yang benar yang mana? Oke,
Teman-teman mungkin sebelum mengerjakan bisa lihat tabel yang sudah ada di bagian bawah ya. Itu ada beberapa ukuran, ada ukuran rata, ada ukuran pemusatan gitu ya. Itu ada min, median, modus, kuartil, D itu desil, P persentil ya teman-teman ya, itu simbolnya dalam statistika. Nah, itu ketika kita mau mencari min, median, modus, kuartil, desil, atau persentil yang baru dengan operasi tertentu, itu yang akan berubah adalah semua operasinya. Nah, gimana dengan si jangkauan atau si J, simpangan si S kuadrat dan ragam atau SR di sana, itu yang berubah hanya operasi perkalian dan pembagian. Nah, mungkin teman-teman masih bingung kalau hanya melihat dari tabel, kita langsung aplikasiin aja ke soalnya ya. Oke, kita pertama punya N-nya adalah 40 ya, karena di situ ada 40 karyawan, berarti N-nya 40. Kemudian rata-ratanya itu ada 35.000 ya. Ini kakak tulis 35 RB gitu aja. Mediannya adalah 48 atau mungkin tidak usah pakai ribu-ribu ya teman-teman ya. Kayak kita hilangkan aja biar tidak makin membuat kita pusing gitu ya. Oke, ini goalnya di sini ya. Jika semua pendapatan karyawan dikalikan 2, kemudian dikurangi Rp15.000, maka pernyataan yang benar itu berapa? Oke, kita coba cari min baru ya, min baru. Tadi kan kita punya minnya di awal 35. Nah, min di sini ini ya simbolnya X bar itu dia berubah pada semua operasi, bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Jadi ketika kalian mencari min baru gitu ya, min baru itu sama aja kalian melakukan operasi seperti yang sama halnya seperti yang kakak highlight warna kuning ya. Jadi 35 kita kalikan dengan 2 di sana. Baru kita kurangkan dengan 15.000 ya. Nah, ribunya kakak hilangkan biar enggak ribet ya. Oke, jadi kita punya 70 kurangin 15, berarti kita punya 55 atau 55.000 gitu ya. Oke, berarti gitu ya. Jawaban untuk nomor A ini kurang tepat ya, karena dia jawabannya 70.000 per jam, padahal harusnya 55.000. Terus lanjut lagi, yang kedua, mungkin kita punya simpangan bako ya di sana ya. Simpangan bako itu S kuadrat ya. Simpangan bako S kuadrat gitu ya. Atau S kuadrat baru nih ya kakak tulis. Nah, itu yang berlaku hanya perkalian dan pembagian. It means ketika kalian punya penjumlahan dan pengurangan, itu dianggap nggak ada. Nah, jadi kalian tinggal 30, simpangan bakunya tadi sebentar. Di awal berapa nih? Oh, 10 ya tadi ya. S kuadratnya 10 di soal awal. Oke, berarti kita punya 10 langsung kita kali dengan 2. Tanpa kurang 15 ya, karena ini tidak berlaku untuk simpangan baku. Jadi, 10 kali 2. Oke, jadi kita punya hasilnya adalah 20 atau 20.000. Nah, berarti opsi B ini benar. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Ini ada suatu sekolah menengah membentuk tim yang terdiri dari 4 anak ya, kelas 1, 5 anak kelas 2, dan 6 anak kelas 3. Oke. Kelas 1 itu ada 4 anak. Kelas 2 itu ada 6 anak, kelas 3 itu ada, ini 6 anak, yang di sini 5 anak ya teman-teman. Oke, keterangannya adalah, ini akan dibentuk suatu tim ya, ketua, wakil ketua, sekretaris nih, akan ditentukan di sana. Terus ada syarat di sana, kalau kelas asal ketua tim itu harus lebih tinggi dari kelas asal wakil dan sekretaris. Nah, oke. Jadi intinya sih si ketua harus lebih kakak angkatan gitu ya, lebih tinggi posisinya lah dibanding si lebih tinggi posisi kelasnya ya dibanding
wakil ketua dan sekretarisnya. Nah, jadi di sini akan ada 2 case ya, teman-teman ya. Kenapa 2 case? Karena case pertama ini misalkan si ketuanya adalah kelas 3, gitu ya. Ketuanya kelas 3. Kalau ketuanya kelas 3, berarti kan wakil ketua, sekretaris dan sebagainya itu kelas ini ya, 2 maupun kelas 1 gitu. Oke, atau case kedua kita punya ketuanya bisa jadi kelas 2 gitu ya. Jadi wakil ketua dan sekretarisnya kelas 1. Nah, Kak, kenapa tiga case? Yang case ketiga adalah kelas 1. Nah, kelas 1 itu kalau ketuanya kelas 1 berarti wakil dan sekretarisnya harus di bawahnya lagi ya. Karena kalau di SMA kan nggak ada kelas 0 ya. Jadi kita nggak bisa pakai ini. Oke, jadi case di sini hanya ada 2. Oke, untuk ketua kelas 3, nah kelas 3 kan tadi ada 6 orang nih, kita bisa pilih dari 6 orang, kemudian sisanya itu kelas 1 dan kelas 2 ya, sisanya ya. Berarti total ada 9 orang. Oke, berarti P9 kita pilih 2, atau permutasi 92. Nah, ini permutasi, bagi yang lupa, mungkin bisa kakak taruh di sini. PNR ya, itu sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat ini 9 faktorial dibagi 7 faktorial, atau ini bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, ini cancel aja ya teman-teman ya. Jadi hasil akhirnya teman-teman akan dapat 432. Lanjut lagi, kalau untuk case kedua, kita punya ketuanya adalah kelas 2. Kelas 2 ini ada 5 orang, berarti kita harus milih salah satu dari 5 itu ya, kandidatnya ada 5. Oke, sisanya berarti kelas 1 ya. Kenapa bukan kelas 3, Kak? Karena ada syarat tadi yang kakak highlight di atas. Kelas asal dari ketua tim harus lebih tinggi dari kelas asal wakil ketua dan sekretaris. Jadi sisa kelas 1 aja. Nah, ini bagi yang masih bingung kakak kasih keterangan ya. 9 ini adalah kelas 1 dan kelas 2. 4 ini adalah kelas 1 saja. Gitu ya. Oke, ini sama dengan 5 kali 4 faktorial per 2 faktorial. Jadi 5 kali 2 faktorial kali 3 kali 4 kita bagi dengan 2 faktorial. Kita cancel 2 faktorialnya. Jadi kita punya hasilnya adalah 60. Nah, ini kita jumlahkan ya, berarti ya, karena ada 2 case. Jadi hasilnya 492, jawabannya yang E. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Nomor 140 ya, teman-teman. Di sini ada seorang mahasiswa nih. Peluang seorang mahasiswa lulus mata kuliah statistik itu adalah 0,7 dan lulus mata kuliah kalkulus itu adalah 0,6 serta peluang lulus keduanya 0,55. Nah, peluang seseorang mahasiswa tidak lulus kedua mata kuliah itu berapa? Oke, kita bisa gambar pakai diagram Venn juga ya untuk mempermudah mengerjakan. Nah, bagi yang udah terbiasa mungkin tidak perlu bantuan diagram Venn ini. Oke, nah ini ada tadi statistika sama ini ya, kalkulus ya. Yang lulus keduanya 0,55, terus yang statistika berarti berapa nih teman-teman? 0,15 ya. Nah, dan untuk kalkulus berarti sisa 0,05. Nah, gini. Oke, pertanyaan adalah yang tidak lulus berapa? Oke, kita cari dulu semestanya ya. Semestanya berarti ini kan ngomongin tentang peluang ya. Yang kita bahas ini kan ngomongin peluang. Berarti semestanya itu adalah 1. Bukan 100, bukan 5, bukan 2, tapi 1. Oke, berarti yang tidak lulus kedua mata kuliah itu, peluang yang tidak lulus keduanya ya. Oke, tidak lulus keduanya itu berarti tinggal dikurangin aja nih teman-teman. Satunya dikurangin semuanya. Nah, nanti akan ketemu 0,25 atau jawabannya B. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Ini ada suatu pernyataan ya. Nah, ini logika matematika nih. Pada hari Senin sampai hari Jumat, mahasiswa
STIS atau STIS wajib mengenakan sepatu hitam dan kaos kaki putih. Oke, ada kata dan gitu ya di sini. Oke, berarti kita punya suatu pernyataan P dan Q gitu ya. Kira-kira ingkarannya apa? Oke, ngomong-ngomong tentang ingkaran, nah ingkaran dari P dan Q itu bisa kita tulis negasi P dan Q. Ini tinggal kita, istilahnya apa ya teman-teman, kita rainbow ya sebenarnya. Jadi negasi kali yang masuk sini gitu ya. Kayak gini guys, P itu kita negasikan jadi negasi P, dan ini ada kata dan ya, ini simbol dan, itu negasinya adalah atau gitu ya. Terus Q dinegasiin adalah negasi Q. Seperti itu. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah opsi D. Yaitu pada hari Senin sampai hari Jumat, mahasiswa STIS tidak wajib mengenakan sepatu hitam atau tidak wajib mengenakan sepatu putih. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada suatu apa ya, nilai mata pelajaran dari 25 siswa yang mengikuti deret aritmatika dengan nilai tertinggi 97 dan rata-ratanya 68. Nilai siswa terendah. Oke. Tadi ada clue di sini ya, mengikuti deret aritmatika ada 25 siswa, nilai tertingginya ini, nilai rata-ratanya adalah ini, dan pertanyaan adalah nilai terendahnya berapa. Oke, karena ini ada 25 siswa, berarti nilai tertinggi adalah U25. Kita punya dia 97. Kemudian kita punya apa nih teman-teman? Kita punya rata-rata ya teman-teman ya. Rata-rata itu kan berarti S dari semuanya ya. Berarti karena di situ N-nya tuh 25, berarti S25 kita bagi dengan 25 seperti ini. Rata-ratanya berarti 68, tadi S25 nih. Kita udah bahas di ini ya, materi sebelumnya untuk paket soal gen 100 SN itu kan ada sifat sendiri ya, formula sendiri ada 2, ini dipakai tergantung sikonnya ya. Nah kebetulan karena kita tahu U25 dan yang kita cari adalah S25, berarti kita bisa pakai formula yang N/2 kali A tambah U25 ya. Nah gini ya. Oke. Nah, dari sini teman-teman bisa nyari. Nah, ini berarti 25 bagi 2. A ditambah U25. Sorry, ini U25 ya. U25 itu berarti 97, gitu kan? Kita bagi dengan 25. Oke. Berarti ini bisa di-cancel ya, teman-teman ya. Ini kalau 25 ini kan bisa saling cancel. Nah, ini tinggal kita cari seperti ini. Kita kali silang ya. Berarti kita punya 68 sama dengan A tambah 97 per 2. Kita kali silang. Jadi berapa toh? 136 ya teman-teman ya. Sama dengan A tambah 97. Berarti A-nya itu sama dengan 39. Nah, ini nilai terendah. Karena kalau di dalam statistika itu kita kalau mau mencari apa namanya tuh data, kita mencari ini ya beberapa ukuran di statistika, kita harus mengurutkan dari data terendah ke data tertinggi. Dan kebetulan ini kan dikaitkan dengan deret aritmatika, otomatis nilai terendah itu berperan sebagai suku pertama gitu. Oke, jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut nomor berikutnya, nomor 143. Di sini diketahui suatu barisan tak terhingga. Wah, ini pasti udah menciut dulu ya nyalinya ya, karena udah ketemu kos-kosan dipangkatin lagi ya. Jadi terlihat susah. Terlihat aja, tapi sebenarnya enggak. Oke, di sini ada keterangan kalau X-nya adalah pi per 4 ya, teman-teman. Jadi hati-hati, ini clue ya bagi kita semua. Pertanyaan adalah hasil perkalian semua suku barisan tak hingga tersebut itu berapa? Oke, ini kan bentuknya kos semua ya. Kita cari dulu ya. Kos 45 itu berapa? Kalau teman-teman lupa, mungkin kakak bisa ingetin lagi. Ini ada suatu sudut istimewa ya. Nah, ini 45 derajat, 1 akar 2.
Jadi kalau cos 45 derajat itu sama dengan 1 per akar 2. Jadi kalau teman-teman nyari cos kuadrat 45 derajat, artinya 1 per akar 2 dikuadratin atau setengah gitu ya. Jadi kalau teman-teman nyari lagi cos pangkat 4 dari 45 kuadrat, ini sama dengan 1 per akar 2 pangkat 4, atau nanti teman-teman bakal dapat jawabannya adalah 1/4. Kalau pangkat 6 gimana, Kak? Nah, sama aja ya, kita lakukan hal yang sama. Nah, ini jadi 1 per berapa nih, teman-teman? Ayo, berapa nih? Setengah, setengah, setengah ya. Berarti kita punya 1/8 ya di sini. Oke, sip. Nah, kita lanjut ya. Balik lagi ke barisannya. Oke, ini sama aja barisannya adalah setengah, setengah pangkat setengah gitu ya. Setengah pangkat 1/4, setengah pangkat 1/8. Terlihat susah, hanya terlihat ya teman-teman ya. Udah setengah gitu ya, pangkatnya perperan lagi gitu kan. Oke, nah dari sini pertanyaannya adalah hasil perkalian ya, semua suku barisan tak hingga. Oke, berarti setengah dikali setengah akar gini, setengah pangkat setengah, setengah pangkat 1/4, kali setengah pangkat 1/8 dan kali seterusnya ya. Nah, ini kalau teman-teman singkat ya, teman-teman apa ya namanya tuh persingkat gitu ya. Itu tuh sebenarnya sama aja teman-teman nyari setengah pangkat. Ini kalau nggak ada apa-apa berarti pangkat 1 ya guys. Nah, jadi pangkat 1 tambah setengah tambah 1/4 tambah 1/8 dan seterusnya. Ini sama aja kayak kita memakai sifat dari eksponen ya teman-teman. Perkalian dari A pangkat N kali A pangkat M itu bisa di jumlah pangkatnya. Seperti itu. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, ini kan membentuk suatu ini ya, barisan dan deret. Ya, ini deret ya sebenarnya. Deret dari apa nih kira-kira nih? Aritmatika atau geometri? Nah, kalau kita lihat lagi gitu ya, ini ternyata geometri. Geometri dengan A-nya itu adalah 1, radiusnya adalah rasionya adalah setengah. Oke. Nah, kalau gini kan kita tahu ya cara nyari S tak hingga ya, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman cek lagi S tak hingga dari deret geometri itu adalah air. Enak banget ya kita ngafalinnya. A dibagi 1 min F. Jadi 1 dibagi 1 kurangin setengah. Sama aja kita punya 1 dibagi setengah gitu ya. Atau hasilnya 2. Nah, jadinya akan sama dengan setengah pangkat 2. Atau kita dapat hasil akhirnya adalah 1/4. Oke, ini yang opsi B ya sebenarnya, karena di situ tipe, jadi sebenarnya itu B, 1/4. Oke, kita lanjut lagi ya. Ke nomor berikutnya, ini ada suatu persamaan lingkaran. Lingkaran pertama adalah X kuadrat tambah Y kuadrat min 9 sama dengan 0. Dan lingkaran kedua adalah X kuadrat Y kuadrat tambah Y kuadrat min 10X tambah 9 sama dengan 0. Nah, masing-masing berpusat di titik A dan B. Jika C merupakan salah satu titik potong kedua lingkaran tersebut, maka luas segitiga ABC itu berapa? Oke, kalau nggak ada bayangan, kita gambar dulu ya guys. Oke, gambarnya pasti akan seperti ini. Nah, ini pusatnya dari A, ini B ya. Nah, kita harus cari pusatnya berapa. Oke, untuk lingkaran pertama, nih ya, teman-teman kan bisa lihat ini merupakan suatu sifat lingkaran dengan pusat ini ya tertentu ya. Jadi kalau di apa namanya tuh di lingkaran itu ada 3 jenis persamaan. Ini mungkin kakak taruh di sini ya. Pertama itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini artinya pusatnya adalah 0,0 dengan R-nya adalah R ya. Terus X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini pusatnya berubah jadi A, B.
R-nya tetap R ya, radiusnya tetap radius. Yang terakhir kita punya persamaan seperti ini, sorry. Oke, pusatnya ini sangat berubah lagi ya. Jadi min A per 2, min B per 2, radiusnya itu sama dengan A kuadrat per 4 tambah B kuadrat per 4 minus C ya teman-teman ya. Oke, jadi hati-hati. Oke, kita cari dulu pusat dari si A, si lingkaran ini ya, pertama. Nah, ini kalau teman-teman ubah kan jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9 gitu ya. Pusatnya adalah 0,0, jari-jarinya adalah akar 9 atau 3. Dan untuk lingkaran kedua, kita punya seperti ini. Nah, ini kita bisa ini ya, cari pusatnya. Nah, pusatnya adalah min 10 per 2. Oke, koma min 0 per 2. Atau kita bisa dapat 5,0. Oke, terus setelah ini ngapain nih ya? C itu merupakan salah satu titik potong kedua lingkaran. Oke, jadi C itu di sini ya teman-teman, salah satunya. Sorry, ini kita, nah gini aja. Kita gambar dulu di sini. Nah, di sini kita hubungkan. Oke, C merupakan salah satu titik potong kedua lingkaran. Kemudian kita disuruh cari luas dari ABC. Oke, mungkin teman-teman bisa lihat di sini. A itu kan 0,0 ya teman-teman pusatnya. B-nya adalah 5,0. Otomatis AB ini 5. Nah, jari-jari itu si AC ya. Kita bisa lihat ya, jari-jari dari lingkaran pertama itu si AC. Nah, itu 3. Dan jari-jari dari lingkaran kedua itu berapa? Oke. Jari-jari lingkaran kedua meskipun kita tidak nyari dari ininya ya. Oke, atau mungkin kita cari aja deh biar lebih ini ya, biar lebih apa namanya itu? Lebih mudah, lebih terlihat gitu ya. Oke, ini jadi 5 kuadrat per 4 tambah 0 kuadrat per 4 min C. C-nya adalah 9 ya. Oke, jadi teman-teman punya di sini 25 per 4 min 9 gitu ya. Bentar. 25. Oh, A-nya tadi berapa? 10 ya teman-teman, sorry. A-nya tadi kita punya min 10 kuadrat. Jadi 100 per 4. Nah, dikurangin 9. Berarti 25 min 9. Akar 16. Kita ketemu 4 ya. Nah, berarti di sini 4. Oke, kalau teman-teman lihat ya, ini ada 3, 4, 5. Otomatis dia adalah segitiga siku-siku. Dan siku-sikunya di sini. Nah, berarti berapa luas dari lingkaran ini? Sorry, lingkaran ini. Oh, sorry, segitiga ini. Nah, luasnya gitu ya. Luas segitiga ABC itu adalah alas kali tinggi bagi 2. Alasnya 3, tingginya 4. Kalau di situ udah jelas siku-siku ya, kita bagi 2. Jadi hasilnya adalah 6. Beres jawabannya yang A. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, yaitu nomor 145. Di sini ada sebuah kotak kardus ya, tanpa tutup akan dibuat dari karton berbentuk persegi yang mempunyai sisi 12 cm. Nah, pembuatan kotak dilakukan dengan cara memotong persegi-persegi yang ukurannya sama dari keempat sudutnya, kemudian melipat sisi-sisinya ke atas. Lalu ada ukuran sisi persegi yang dipotong agar diperoleh kotak kardus dengan volume terbesar. Nih pertanyaannya ya berarti ya. Oke, kita gambar dulu ya teman-teman. Kita ilustrasikan sebuah kertas karton. Panjangnya 12, lebarnya 12 karena bentuknya persegi, dipotong XX gitu ya teman-teman ya. Ini XX gitu di pojok-pojok. XX gitu ya. XX. Oke. Jadi ketika kita membuat suatu ini ya, membuat suatu, ini kan akan dibuat suatu kotak ya. Kotaknya tuh mungkin berbentuk balok ya ini ya. Oke, kita susun di sini.
Nah, ini kalau teman-teman lihat, berarti panjangnya yang mula-mula 12, ini tinggal 12 min 2X. Lebarnya, ini panjang kan dilihat dari sini ya. Nanti lebarnya bisa dilihat dari sini. Jadi lebarnya itu 12 dikurangin 2X juga. Oke, terus yang terakhir gitu ya. Tingginya berapa nih? Nah, tingginya itu tadi yang dari perpotongan tadi. Kita punya X ya, teman-teman ya. Oke, kita punya X. Berarti gitu ya, cara nyarinya gitu ya. Karena tadi mintanya volume ya. Jadi volume dari X adalah 12 min 2X. Karena ada 2, berarti langsung kakak kuadratin di sini dikali X. Oke. Atau kalau mau di ini ya, dijabarin kita bisa ubah jadi 144 min berapa nih teman-teman? 48X ya. Ditambah 4X kuadrat dikali X. Jadi kita punya 144X minus 48X kuadrat ditambah 4X pangkat 3. Oke. Lalu gimana nih cara mencari apa namanya tuh volume terbesar ya? Oke, ini kalau ngomongin volume terbesar pasti hubungannya sama derivatif atau turunan ya. Turunan sama dengan 0. Kata turunin ya teman-teman. Oke, turunannya adalah 144 minus 96X tambah 12X kuadrat sama dengan 0. Kita bagi 12. 12 min berapa nih teman-teman? 6 ya. Sama dengan X kuadrat. Kita mungkin switch dulu ya posisinya biar lebih mudah. Nah, dari sini kita faktorin ya teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat, faktornya adalah, berapa nih teman-teman? Oh, sebentar. Ini bukan 6 ya. Kita bagi 12. Oh ya, 6 ya. 12, 96. Kita bagi dengan 12. Oke, sorry. Ini 96 dibagi 12-nya ada yang salah nih ya. 96 bagi 12 adalah 8. Dan 8 ya, teman-teman. Jadi hasilnya adalah X min 6, X min 2 ya. Atau ketemu X-nya 6 atau X-nya 2. Nah, ini kalau teman-teman bingung ya, karena di opsinya ada 2. Yang A itu 2 cm, yang E 6 cm. Pasti salah satu ada yang tidak memenuhi. Oke, kita lihat X sama dengan 6. Nah, kalau X sama dengan 6, otomatis kan ini kosong ya, teman-teman ya. Kalau kita input ke sini X-nya 6 kan 0, ini 0, kan nggak mungkin ya. Masa kita mau bikin kotak cuman tingginya doang gitu, kan nggak mungkin. Oke, jadi 6 ini tidak mungkin. Nah, jawabannya cuman X sama dengan 2. Oke, atau kita bisa dapat yang A. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, nomor 146. Untuk nomor 146 ini ada Dani memiliki 2 kakak kembar ya, Dini dan Dono. Oke. Usia Dani adalah A dan usia kakaknya adalah B. Dengan A dan B itu bilangan bulat. Nah, jika perkalian usia ketiganya adalah 320 gitu ya. Perkalian usia ketiganya adalah 320, maka jumlah usia ketiganya berapa? Oke, ini bisa kita tulis A, si usia Dani, usia siapa nih kakaknya ya, karena kakaknya kembar berarti usianya B dan B. Oke, ini sama dengan 320. Oke, nah teman-teman hati-hati ini ada suatu ini ya, di sini ada bilangan kuadrat ya, jadi teman-teman harus aware sama kemungkinan-kemungkinan yang ada, karena ada berbagai macam kemungkinan. Nah, bisa jadi ini usia Daninya adalah 1, usia kakaknya adalah berapa nih? 320. Ini agak susah ya. Kak, 320 kuadrat tuh 320 itu kan bukan bilangan kuadrat gitu ya. Jadi kalian harus cari angka yang sekiranya bisa kita ini ya ubah dalam bentuk bilangan kuadrat dan dia juga merupakan kelipatan dari ini 300, sorry. Dia juga bisa mendapatkan nilai 320 kalau dikali suatu bilangan yang lain gitu. Oke, jadi contohnya adalah 4 kuadrat itu 16 ya, kita kali dengan 20. Nah, tapi kan nggak mungkin ya usia Dani 20 tapi usia kakaknya 4, itu kan aneh, jadi tidak mungkin. Nah, ternyata nih kalau teman-teman coba, nanti yang memungkinkan itu adalah usia Daninya 5, kakaknya adalah 8 kuadrat. Nah, gitu ya.
Oke, jadi nanti gitu ya, jumlah usia ketiganya 5 tambah 8 tambah 8 atau jadinya 21. Nah, beres gitu. Oke, ini masuk sangat mudah ya sebenarnya, cuman kalau kita nggak bisa menemukan angka yang tepat, ya nanti nggak bakal bisa dapat gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada kota K ini ya, terletak 10 kilometer di sebelah utara kota P. Oke, mau nggak mau kita harus gambar karena akan susah membayangkan ketika kita tidak menggambar soal ini ya. Oke, kota K adalah 10 kilometer dari di arah ini ya, sebelah utara kota P. Oke, kemudian O terletak sebelah timur kota P. Oke, kita gambar lagi. Ini timur itu 10 kilometer juga. Kemudian N terletak di sebelah selatan kota O. Sebentar, N terletak di sebelah selatan kota O. Oh, sorry, ini bukan T ya. O di sini. Oke, sebelah selatan kota O 20 ya ini ya. Ini agak panjang. Oh, sorry. Ini 20, ada kota N. Kemudian L itu terletak 10 km di sebelah selatan kota M yang berjarak. Oke, M dulu ya berarti ya. M dulu itu 10. Nah, baru ini ke ini ya. Ke O ya. Sorry, L ya ini ya. Ini 10 juga ke L. Nah, oke. Terus nih, si Amin nih ya, berangkat dari kota P mengendarai sepeda motor pada pukul 8.15 menuju kota L. Oke. Dengan kecepatan 60 km per jam ini nggak ada keterangan dia pakai jalur tercepat ya, berarti kita pakai jalur biasa. Terus si Amin ini tadi kecepatannya 60 km per jam dan berangkat pada pukul 8.15. Oke. Sifat yang kita pakai masih ini ya, sifat yang biasa kita temuin ketika waktu di jenjang sekolah dasar, yaitu jarak, kecepatan, waktu. Jadi kita mau ngitung waktu di sini berarti J dibagi kecepatan, jaraknya total ada 10. Ini kalau teman-teman lihat berarti kan ini ya, rutenya ada ini baru nyampe L. Jadi 10, 20, 10, dan 10. Jadi total 50 ya teman-teman. Kita bagi kecepatannya. Nah, jadi 5/6 jam. Nah, pertanyaannya di situ kan pukul berapa Amin sampai. Jadi mending kita jadiin menit aja nih, kali 60 menit ya. Oke, kali 60. Berarti kan bisa di-cancel nih. Nah, jadi hasilnya adalah 50 menit. Jadi awalnya, karena si Amin tuh berangkat pukul 8.15 ditambah 50 menit ya. Oke, ini jadi 65 berarti 05 nih ya teman-teman ya. 05 jadi ini 09 ya. Oke, 65, 65. Oke, kayaknya sudah benar. Nah, jadi si Amin nih ya, dia bakal sampai ke kota L itu pada pukul 09.05 gitu. Nah, ini tadi kan kota K itu terletak 10 km di sebelah utara kota P. Jadi kan nggak melewatin K ya, kalau teman-teman lihat di sini ya. Ini nggak akan melewatin kota K. Jadi K-nya nggak perlu dihitung. Oke, kita lanjut lagi ya ke nomor berikutnya, nomor 148. Di sini ada jumlah kelereng Tio itu 2 lebih banyak dari kelereng si Boni. Jika Tio memberikan 3 buah kelerengnya kepada Boni, maka selisih kelereng mereka sekarang ada berapa? Oke, ini Tio, ini siapa nih? Boni ya. Oke, Tio itu memiliki apa ya? Jumlah kelereng Tio itu 2 lebih banyak dari kelereng Boni. Misalkan kelereng Boni itu B ya, berarti 2 lebih banyak itu B tambah 2 ya teman-teman. Oke, terus habis itu Tony memberikan 3 kelerengnya kepada si Boni. Berarti kan Boni dia dapat tambahan 3 kelereng gini ya.
Atau ini bisa jadi B-1, ini B plus 3. Nah, kita tinggal misalin aja. Misalkan, kita kan nggak tahu ya B-nya berapa. Kita misalkan B-nya itu 10 misalkan ya. Berarti di sini teman-teman bisa dapat si bodinya itu apa nih? 13 ya. Kalau di sini CTO-nya berarti 9. Jadi 13 kurangin 9 ini ya, teman-teman dapat 4. Nah, meskipun teman-teman ngambil B-nya itu nggak 10, misalkan 5, 2, ataupun 1, itu hasilnya akan sama aja, akan ketemu 4. Karena kita ngomongin tentang perbandingan ya, jadi masih general, bisa kita pakai untuk segala angka B yang kita ambil. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya, nomor 149. Ini ada suatu aplikasi dari silogisma ya. Jika ibu libur, maka adik senang. Oke, berarti ini B, maka Ki. Jika adik senang, berarti Ki, maka adik tersenyum. Nah, ini hasilnya akan jadi apa nih, Kak? Hasilnya akan jadi Q-nya cancel ya, saling cancel, jadi P minus, jika P, maka R. Nah, berarti jika ibu libur, maka adik akan tersenyum. Jika ibu libur, maka adik akan tersenyum. Nah, itu nggak ada ya di opsi ya. Bukan D ya teman-teman ya. Jadi siapa tahu ada yang jika ibu libur dan adik tersenyum, itu salah ya. Jadi bedakan dan atau jika maka dan jika dan hanya jika. Nah, jadi mau nggak mau kita cari dia ekuivalensinya ke apa gitu ya. Nah, kalau kayak gini ekuivalensinya itu adalah negasi R maka negasi P. Artinya jika si adik ini tidak tersenyum, maka ibu tidak libur. Atau kita dapat jawabannya yang E. Ya, ini sangat mudah ya, cuman somehow agak lupa nih ekuivalensinya apa gitu. Malah biasanya kejebak jawab opsi D gitu. Jadi harus hati-hati. Oke, kita lanjut nomor 150. Ini ada seorang peternak memiliki jumlah sapi gitu ya. Memiliki sejumlah sapi. Dia ingin memasukkan 5 ekor sapi ke dalam setiap kandang. Oke, kita highlight dulu ya. Dia memasukkan 5 ekor sapi dalam setiap kandang, maka jumlah kandang yang dibutuhkan 4 kali lebih banyak dibandingkan apabila setiap kandang diisi oleh 6 ekor sapi. Oke, di sini kita bisa highlight yang ini deh. 5 ekor sapi sama 6 ekor sapi. Intinya kita cari dari trial and error di opsi ya. Trial and error di opsi, mana yang kelipatan 5 dan 6 gitu ya. Jelas opsi A gugur, opsi C gugur, opsi D gugur. Kita tinggal coba opsi B dan opsi D. Oke, kita coba opsi B dulu, ada 90 ini ya. 90 sapi. Berarti kalau kita punya 5 ini ya, 5 ekor per kandang gitu ya. Nah, 5 ekor per kandang berarti 5 ekor sapi ya. Berarti kita punya berapa tuh, Dek? 16 kandang gitu ya untuk memasukkan sapi-sapi tersebut. Kalau kita masukin ke 6 ekor gitu ya, berarti kita punya kandangnya berapa nih? 1, 5 ya. Ya, ini sambil dicek lagi ya teman-teman, siapa tahu kakak ada yang kurang teliti. Oh, ini 5, 90 bagi, oh ini salah ya, ini 18 ya. Oke, baru aja bilang, ternyata beneran nggak teliti. Oke, di sini 15 kandang ya. Oke, 90 bagi 6 adalah 15. Nah, selisihnya itu kan 3 ya teman-teman ya. Jadi, padahal tadi mintanya apa? 4 lebih banyak ya. Nah, berarti salah. Kita coba 20 ya. 20 untuk 5 ekor itu teman-teman bisa dapat, ini sebenarnya jelas ya jawabannya E ya, karena B itu udah gugur. Cuma untuk make sure aja biar kalian lebih paham, kalau kita eksekusi yang E itu untuk 5 ekor, kita punya 24 kandang ya. Kalau untuk 6 ekor, kita punya berapa nih? 20 kandang. Nah, selisihnya 4 ya. Ini udah sesuai dengan pernyataan yang ada di soal. Gitu. Jadi jawabannya yang E. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 151. Ini si Indah nih berjalan dari arah utara, ke arah utara sejauh 500 cm. Oke, kita gambar. Ke arah utara 500 cm. Kemudian berjalan ke barat, gitu ya.
Sejauh 12. Oke, ini senti, ini meter ya. Oke, kita ubah ke meter semua ya, guys. Jadi ini 5 meter. Posisi Indah saat ini dari posisi awal. Oke, posisi saat ini dari posisi awal, berarti kita cari ini ya. Ini kan dia siku-siku. Nah, tinggal 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. Atau teman-teman bakal dapat ini 13. Nah, beres. Jawabannya yang A. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya, nomor 152. Ini ada sebuah ruangan gitu ya, berbentuk lingkaran, ini akan diperluas. Oke, panjang diameter yang baru adalah 50% lebih panjang dari diameter semula. Berapakah persentase pertambahan luas ruangan? Oke, kita coba ya teman-teman ya. Oke, ini ada 2 lingkaran, berarti diameter lingkaran pertama itu 2 kali R ya teman-teman. Kalau diameter kan 2 kali radius. Diameter kedua katanya sih ini ya, diameter yang baru itu 50% lebih panjang. Berarti diameter pertama ditambah 50% gitu ya. Dari diameter pertama juga. Otomatis teman-teman bakal dapat diameter pertama setengah gitu ya kali diameter pertama juga. Oke, atau bisa dapat 3/2 diameter pertama. 3/2 kali 2R. Jadi kita punya ini 3R ya teman-teman ya. Oke, abis ini ngapain Kak? Abis ini kita lanjut ya, mengecek ini ya, luasnya. Jadi luasnya itu, luas pertama adalah pi R kuadrat gitu ya. Luas kedua adalah pi R2 kuadrat ya. R2 itu kan berhubungan dengan si diameternya tadi ya, diameter 2. Nah, padahal diameter 2 gitu ya, teman-teman jadi punya, wait sebentar. Diameter 1, diameter 2. Oh, gini aja ya teman-teman ya. Mungkin biar lebih enak gini. 2R tambah setengah kali R gitu ya. Setengah kali 2R. Nah, jadi ini 2R tambah R. Jadi 3R. Gini. Jadi untuk si radiusnya itu radius 2 itu akan sama dengan D2 bagi 2 atau 3/2R. Nah, gini ya. Oke, berarti kita punya pi di sini. R2 adalah 3/2R dikuadratin. Jadi kita punya pi 9/4 kali R kuadrat. Padahal kita punya pi R kuadrat kan tadi si L1 ya. Nah, berarti teman-teman bisa dapat 9/4 L1. Nah, ini kira-kira kalau 9/4 L1 tuh pertambahannya dalam bentuk persen itu berapa? Nah, fokus pada pertambahan ini ya, pertambahan luas lingkaran. Dan dalam bentuk persen di sini. Oke, berarti kalau pertambahannya kan 9/4 L1, kita kurangin dengan L1, atau kita dapat 5/4 L1 ya, teman-teman. Nah, jadi 5/4 L1, kalian tinggal ini aja, 5/4 gitu ya. Ini ya, kita tinggal ini, kali 100% di sini. Nah, ini, kita cancel-cancel 25 gitu ya. Ini akan sama dengan 125%. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut lagi nomor berikutnya. Ada si Bari membeli 5 majalah dengan harga rata-rata Rp4.000 per buah dan membeli lagi majalah serupa ya. Ya, oke, dengan harga rata-rata Rp6.000. Bila diketahui harga rata-rata untuk keseluruhan buku adalah Rp5.000, berapakah tambahan eksemplar majalah yang dibeli oleh si Bari? Oke. Kita pakai ini ya, teman-teman, rata-rata gabungan. Kalau teman-teman lupa, mungkin bisa kakak tulis dulu. Ini ada X1 dan X2 ya di sini ya. -1 dan -2. Oke, dari sini rata-rata gabungannya kan kita punya 5.000 ya tadi di soal. Rata-rata pertama adalah 4.000 dan itu 5 buah majalah. Rata-rata kedua adalah 6.000 tapi nggak tahu berapa banyak majalahnya. 5 tambah X. Oke. Kita hilangkan nolnya 3 biar nggak bikin pusing ya. Oke, jadi kita punya, kalau kali silang 25 tambah 5X sama dengan 20 tambah 6X. Oke, jadi kita punya 5 sama dengan X. Beres. Jadi, berapa banyak tambahan eksemplar majalah yang dibeli lagi oleh si Bari adalah 5 buah gitu ya.
Oke, kita lanjut lagi. Nomor berikutnya. Ini ada sebuah bilangan terdiri dari 4 angka yang berbeda. Jumlah keempat angka nilainya 12. Oke, kalau kayak gini lebih baik kita ini ya, paling cepat adalah trial and error dari opsinya. Ini kalau teman-teman lihat, opsi A itu di jumlah berapa tuh teman-teman? 12 ya. Opsi B juga 12 karena kombinasinya angka 1, 2, 3, 6 tuh cuma diputer-puter aja. Jadi yang ini terpenuhi ya. Ini jelas semuanya. Oke, kita cek dari kalimat angka pertama ditambahkan angka ketiga, itu sama dengan angka keempat dikurangin angka kedua. Kita cek dari opsi A. Angka pertama ditambahkan angka ketiga sama dengan angka keempat dikurangin angka kedua. Oke, jadi 4 sama dengan 4. Oke, benar ya? Kita lanjut lagi ke ini lapisan kedua untuk constraint ya, constraint atau kendala kedua ini ada syaratnya. Angka ketiga, gitu ya. Angka ketiga berarti apa tuh? 3 ya. Sama dengan selisih angka kedua dan pertama. Oke, nah ini kan salah ya teman-teman ya. Masa 3 sama dengan 1 gitu ya. Ini kan nggak boleh gitu ya. Nah, berarti otomatis opsi A gugur. Kita coba opsi B, angka pertama ditambah angka ketiga sama dengan angka keempat dikurangin angka kedua. Oke, ini kita bisa dapat 3 sama dengan 3. Lanjut, angka ketiga sama dengan selisih angka kedua dengan angka pertama. Oke, benar ya teman-teman ya. Lanjut lagi, ada syarat lagi nih di sini. Syaratnya adalah angka keempat dibagi angka kedua sama dengan angka 3 dibagi angka pertama. Jadi kita harus cek semua kondisi ya. Jadi nggak enaknya trial and error tuh gini, kayak cek masing-masing. Kalau gugur ya berarti cancel. Kalau misalkan ini memenuhi satu syarat, kita lempar ke syarat-syarat berikutnya gitu. Oke, angka keempat kita bagi dengan angka kedua, itu sama dengan angka ketiga, kita bagi dengan angka pertama. Oke, ini benar ya teman-teman ya, 6 bagi 3 itu kan rasionya sama dengan 2 bagi 1 ya. Jadi hasilnya adalah si B. Gitu. Oke, untung B ya, kita nggak perlu ngecek sampai bawah gitu, sampai E. Oke, lanjut kita ke soal terakhir yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu mengenai apa nih? 2 buah lingkaran ya teman-teman ya. Di sini ada 2 buah lingkaran, diameternya 20 cm dan 40 cm. Perbandingan luas lingkaran, perbandingan luas kedua lingkaran tersebut adalah berapa? Oke. R1 banding R2. Ini kita udah dapat ya, 20 banding 40 atau kita sederhanain 1 banding 2 ya teman-teman ya. Berarti ketika kita ngomongin L1 banding L2, itu kan Pi R1 kuadrat gitu ya. Kita banding dengan Pi R2 kuadrat. Berarti ini Pi 1 kuadrat dibanding Pi 2 kuadrat. Nah, ini pi atau Pi-nya bisa di ini ya. Bisa dicoret ya. Ini 1 dibanding 4. Beres. Jawabannya yang C. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya soal penalaran matematika itu nggak terlalu susah. Karena prinsipnya adalah kita paham konsep-konsep dasar dalam matematika. Ini bahkan adalah materi-materi yang sebenarnya sudah kita pelajari sejak kita duduk di bangku sekolah dasar ya. Nah, cuman tantangannya adalah soal-soal atau soal-soal yang disediakan gitu ya. Jadi itu apa ya, dalam bentuk soal cerita ya atau word problem. Jadi teman-teman mau nggak mau harus terbiasa membaca teks yang panjang, membaca atau menyimpulkan terutama inti dari suatu apa namanya atau soal itu apa, diketahuinya apa, ditanya apa gitu ya. Nah, biasanya si yang susah bagian sini biasanya. Ini kalau untuk konsep dasarnya ini tidak terlalu susah ya, meskipun memakai sifat dari luas bangun datar atau mungkin perbandingan atau mungkin tadi ada tentang statistika, ini masih yang dasar. Jadi variasi soalnya belum terlalu susah, cuman itu ya diterapin dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu yang membuat kadang kita
berpikir lebih ini ya, berpikir lebih keras, ini maksud soalnya apa gitu ya. Nah, gitu. Oke, mungkin ini saja yang bisa kita bahas di video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.